Sampai kapanpun di Indonesia ini, Islam itu akan satu mazhabnya akan sama lah. Pasti sama. Gitu ya? Pasti sama. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Karena kalau berbeda penjara. Itu Ya, siap. Sekarang aku ulang lagi. Menurut Ibu Ratu, Injil yang diimani oleh orang Islam adalah perkataan Tuhan yang Maha Esa yang disampaikan kepada manusia dan manusia itu menulisnya kepada kitab. Itulah Injil. Nabi Isa bersama dengan sahabatnya, dia juga ada punya sahabat menulis. Ya, Nabi Isa yang menulisnya ya. Iya. Gak ada. Shalom teman-teman, apa kabar kita? Saya berdoa dan saya berharap agar kabar kita selalu baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan kepada kita cuplikan video sebelum kita bahas nanti, dan saya akan terlebih dahulu menunjukkan videonya agar juga kita tidak gagal paham dalam hal ini, di mana ada debatan yang sangat luar biasa terjadi di antara saudara kita dan juga di antara juga saudara kita dari seberang. Mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana mereka melotot, dan video ini juga sudah viral teman-teman, dan saya rindu membagikan hal ini bagi kita. Dan nanti mari berikan komentar dan berikan masukan yang membangun rohani kita bersama setelah kita menonton sampai selesai video ini teman-teman. Mari saya ajak kita mendengar dan menyaksikan cuplikan video ini bersama-sama. Gini, itu makanya aku bilang, itu tadi makanya aku bilang Bunda, Islam itu tidak akan berbeda. Sampai kapanpun di Indonesia ini, Islam itu akan satu mazhabnya akan sama lah. Pasti sama. Gitu ya? Pasti sama. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Karena kalau berbeda penjara. itu loh. Kamu mungkin opini seolah-olah Islam itu kalau berbeda di penjara. Enggak. Selagi dia tidak menista, dia tidak menista. Contoh, dia mau sholat dikelilingi sama perempuan, jangan diposting. Nah, dia mau sholat dikelilingi sama perempuan, dia nggak apa-apa, jangan diposting. Saat dia memposting berarti dia mengajarkan bahwa Islam ada seperti itu, sementara Islam tidak ada seperti itu. Itulah ya. Misalnya si gemelang mau dia berhaleluya, mau apa, dia nggak apa-apa, jangan diposting. Aku paham loh. Contoh gini deh. Masa ibu nggak paham apa yang aku sampaikan? Paham. Contoh nih. Paham sekali. Contoh, menurut orang Kristen, orang-orang yang ada di Sintang itu, yang sholat itu orang Islam. Menurut kami orang Kristen, itu ya. Secara kasat mata. Itu loh, menurut kami orang Kristen. Contoh, ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau kami melihat ada orang yang sholat dan bersahadat dan sholat seperti orang Islam, itu kan Islam. Iya, Itu ya. secara kasat mata. Termasuk Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Islam menurut kami orang Kristen. Itu Karena kalian nggak tahu tong kajian Islam terus. iya, karena kan nggak ngerti. Kan ceritanya ini karena nggak ngerti kan. Iya betul. Menurut kami semua orang Islam itu sama. Mau dia Ahmadiyah, mau dia Nahdlatul Ulama. Menurut kami orang Kristen, semua orang Islam itu sama. Menurut kami orang Kristen. Gitu loh. Nah, menurut Ibu Ratu, apakah Ahmadiyah itu Islam atau tidak? Kalau secara kasat mata, kalau orang sudah sholat seperti itu bilang kan bisa saja dia Islam, bisa saja. Nah, tapi dia akan jadi tidak Islam saat dia menyimpang dari Rasulullah dan ajaran Al-Quran. Oke lah. Jadi dia hanya Islam kalau dia betul-betul kayak mana Nabi Muhammad, itulah dia Islam. Iya, Dia Islam, tapi sholat maghribnya 1 rakaat, berarti nggak Islam. Berarti Islaman, KTP-nya aja Islam. Bukan Islam. Karena Bukan Islam. 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Oh ya sudah, aku kan bertanya saja. Aku Iya. kan bertanya.
Makanya Kalau bukan kadang-kadang di KTP-nya aja lai Islam. Kena kalian tengok ke masjid Islam, nah tapi adanya orang Islam tapi sholat maghribnya 1 rakaat, berarti dia nggak Islam, pura-pura Islam. Karena kalau Islam sebenarnya maghribnya 3 rakaat. Nah, itulah si Panji Gumilang, pura-pura Islam tapi tidak Islam. Ya sudah, ya sudah lah, ya sudah. Aku kan bertanya saja. Kalau menurut kami orang Kristen semuanya itu Islam. Kalau menurut kami orang Kristen gitu loh. Tidak. Makanya kami bilang orang Islam ini adalah mayoritas di Indonesia. Karena kami lihat di mana-mana ada Islam, di mana-mana ada Islam, di mana-mana ada Islam. Ternyata menurut Ibu Ratu, Panji Gumilang bukan Islam. Berarti bukan Islam. Aduh, tapi itu Israel. Ya sudahlah, ya sudah. Oke. Dia tidak Islam. Ngaku-ngaku Islam ya, KTP-nya aja Islam. Tapi ada udang di balik batu. Karena di Al-Quran pun ada itu. Saat dia berjumpa sama orang ini, dia mengaku ini. Tapi nanti dari belakang kita, dia mengolok-olokin kita. Karena sudah di Al-Quran ada. Itulah si Panji Gumilang itu. Ya, karena Ibu yang sebetulnya dia tidak boleh seperti itulah ya. Nah, itu ya, Ibu Ratu yang mengatakannya. Kalau menurutku semua Islam sama. Kalau menurut aku tidak. Ternyata Ibu Ratu mengatakan tidak. Ya sudah, gitu ya. Ya sudah, gitu. Oke, ada lagi? Jadi, nah itu satu tadi alasan kenapa Alkitab tidak bisa diapain. Nah, sekarang ini mau kutanya lah, kan sekarang kita lagi hirup pikuk lah ini kan, semenjak muncul Elio Sukesi dan lab-lab seperti ini. Sekarang mau yang aku tanya lah dulu. Jadi si Yesus itu betul-betulnya anak si Maria? Iya benar. Betul-betul, memang itulah ajaran kalian bahwa Yesus itu adalah anak Maria. Iya. Berapa bulan dikandung dia? Ya, baik. Kalau lamanya di kandungan tidak dituliskan di dalam kitab suci ya, tidak dituliskan di dalam kitab suci. Loh, kenapa bisa dipercaya tidak ditulis di dalam kitab suci? Karena tidak semua dituliskan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 25 ya. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi memang ada pengakuan. Alasannya kenapa banyak yang tidak ditulis, tapi dia harus diimanin. Kita kan harus tahu dia. Tidak akan muat. Tidak akan muat. Contoh, ketika dia di kandungan, yang ditulis ketika Bunda Maria pergi ke rumah Santa Elizabeth ya, Santa Elizabeth. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas. Sebentar ya. Lukas 2. Saya lagi tak mabuk kan. Sebentar ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Itulah yang ditulis bahwa malaikat inilah yang memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus ini, kan begitu kan? Itu yang ditulis, kan begitu? Oke, itu yang ditulis. Baru kita lihat lagi. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Artinya Tuhan Yesus ini sudah di kandungan ya. Kenapa Tuhan Yesus ini kita bisa tahu sudah di kandungan pada masa ini? Karena Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, artinya ketika dia di kandungan dituliskan dong. Ketika dia di kandungan kan? Baik. Sekarang kita lihat kelahirannya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, berarti lagi-lagi
ketika Yesus di kandungan ditulis. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya di lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi yang ditulis Alkitab adalah ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa dia akan mengandung. Lalu yang ditulis Alkitab adalah ketika Yesus itu berada di kandungan dan Bunda Maria bertemu dengan Santa Elizabeth. Lalu yang ditulis Alkitab adalah ketika Bunda Maria sudah hamil tua dan pada waktu sensus penduduk itu Yesus itu masih ada di sensus penduduk. Dulu sensus penduduk ada ya di zaman Kirenius. Di zaman Kirenius Kaisar ya. Bunda Maria sedang hamil tua dan pada saat sensus itu Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu yang ditulis. Nah, kenapa tidak ditulis ketika kandungan berusia 1 bulan? Kenapa nggak ditulis karena ketika kandungan berusia 2 bulan? Kenapa nggak ditulis ketika berusia 8 bulan? Jawabannya ada di dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain lagi. Tetapi kalau semua itu harus dituliskan, maka dunia ini tidak akan cukup menulisnya. Nah, gitu ya, masih banyak hal-hal lain lagi gitu. Gitu. Itu semua firman Tuhan tadi yang tadi sepanjang ini. Ya, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Kenapa markoro-koro Ibu Ratu? Kenapa markoro-koro? Coba baguskan dulu apanya mikrofonnya. Kenapa markoro-koro Ibu Ratu? Aman. Oke, aman ya? Oke. Oh, berarti sepanjang tadi itu yang Lai bacakan itu firman Tuhan lah. Itu memang wahyu dari Tuhan. Iya, itu firman Tuhan. Tidak semua dituliskan. Karena kalau semua ditulis, dunia ini tidak akan cukup. Karena banyak yang dilakukannya lagi. Coba sekali lagi kawan-kawan ya. Dalam Yohanes 21 ayat 25. Ya, lain. Ini iman Kristen ya. Ini iman Kristen. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi. Ya, tetapi kalau semua itu harus dituliskan, dunia ini pun tidak akan cukup. Tahun, tentu saja tidak gitu. Makanya apa yang dituliskan itu, ya itu sudah menjadi yang terbaik. Yang tertulis itu gitu. Kita tidak bisa menuntut lagi. Kenapa nggak ditulis ini? Kenapa nggak ditulis? Kalau mau ditulis, tulis dong semua 33 tahun. Siapa yang bisa menulis biodata seseorang selama 33 tahun? Di muka bumi ini belum ada biodatanya ditulis selama 33 tahun. Belum ada. Banyak lah. Nggak ada. Coba sebutkan satu deh. Contoh B.J. Habibie difilmkan karena memang lengkap semua data dia dari dia masih lahir di mana, mamanya siapa, makanya dia pilih B.J. Habibie. Oke, sekarang coba tunjukkan datanya di mana B.J. Habibie ketika berumur 1 tahun 4 bulan. Ya tontonlah, belilah bukunya. Tidak ada. Enggak ada itu. Ya Tuhan, aku udah nonton filmnya loh, cuman enggak ada. Itu cuma klaim-klaim saja. Itu cuma klaim-klaim saja. Gitu ya. Ketika B.J. dengar dulu deh. Memang diambilkan narasumber untuk film tersebut. Iya. Coba dengarkan dulu deh. Kenapa sih kayak gitu cara menangkapnya kawan-kawan ya? Coba dengarkan Ibu Ratu dulu. Yang ditulis itu B.J. Habibie lahir di sini. Udah. Iya. Ketika dia lahir, apa yang dimakannya? Apa ditulis? Ya nggak sampai kayak gitu juga. Nah, makanya aku bilang ya nggak sampai kayak gitu juga. Yesus untuk mengimani bahwa memang si apa itu anak si Bunda Maria itu kan mau diimani jadi Tuhan. Jadi setidaknya kan bukan mau jadi Tuhan. Betul, dia jangan Gini sampai loh. ada hilang jejaknya itunya. Gini loh, supaya nggak ada penistaan kan. Gini. Jawaban Ratu Ento itu sudah benar. Ya nggak sampai segitunya kan begitu kan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ngapain kita tanya berapa bulan dia di kandungan? Ya nggak sampai segitunya juga penulisan biografi gitu. Kenapa aku tanya itu, Lai? Karena dia kan dikandung sama si Maria, yang mana Maria itu adalah manusia. Nah, sesuai dengan iman kita manusia kan anak bayi itu 9 bulan 3 minggu. Apakah kata Yesus juga seperti itu? Itu maksud hati aku. Sementara dia Tuhan, maksud hati aku begitu. Makanya aku jawab. Makanya aku jawab.
Wah, tidak semua dituliskan, kan sudah terjawab deh, kan sudah terjawab, tidak semua ditulis. Berarti intinya dia dilahirkan dari si Maria. Bunda Maria. Ini membuat jadi banyaklah ribut-ribut di belakang. Aku sebagai penyampai lah. Kenapa lah harus dipilih di kandang domba lah ya? Coba. Oke, baik. Ya. Kalau kita mau memprotes hal itu, kita protes aja sama Tuhan. Gitu ya. Kenapa saya harus lahir di Medan? Ya karena Tuhan menginginkan aku lahir di Medan. Kita nggak bisa memprotes apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Gitu loh. Sebab rancangan Tuhan itu, coba aku bukakan dalilnya di dalam. Sebentar, sabar dulu ya. Aku kalau nggak pakai dalil nggak enak. Yesaya 55. Tunggu, ayatnya nanti kita cari ya. Yesaya 55, aku buka dulu. Yesaya 55. Kenapa si Maria itu nggak di rumah keluarga dia? Iya, Itu jadi oleh orang kan? Paham aku, Pak. Paham ya? Baik. Yesaya 55 ayat 5, 6, 7, ayat 8 ini. Aku bacakan ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Itu jawabnya. Jadi kita nggak bisa memprotes apa yang sudah dilakukan Tuhan. Mau dia lahir sebagai orang miskin, mau dia lahir sebagai orang kaya, kita nggak bisa memprotes. Sebab apa? Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ketika Allah berfirman, ketika dia datang menjadi manusia, dia dihina. Kalau dia lahir di rumah orang kaya, tentu saja dia tidak akan dihina dong. Coba kita lihat tentang kelahiran Yesus ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, Tuhan sudah berfirman bahwa dia akan dihina. Gitu loh. Itu yang disampaikan Tuhan ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan sudah berkata dia bakalan dihina. Tuhan itu Iya. Iya, dia akan dihina. Coba kita lihat di dalam kitab para nabi ya. Yesaya 53. berarti Yesaya ini orang menghina sejaman. Tuhan ya. Iya, memang begitu. Yesaya ini sejaman dengan Hizkia Raja Israel. Yesaya ini sejaman dengan Nebukadnezar Raja Babel. Sekitar 480 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Gitu ya? Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, diulangi lagi nih. Ia sangat dihina sehingga ia menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Itu Tapi dia jawabannya. dilahirkan sebagai Tuhan. Memang dia Tuhan. Kenapa dia ada yang menyangkal dia dan menghina dia? Entah kalau dia Rasul ataupun dia utusan, kan banyak pro dan kontra. Nah, kalau Tuhan masa pro dan kontra? Oke, gini deh. Gini aku jawab ya. Nah, Gini. Manusia di muka bumi ini kebanyakan mengeluh. Gitu ya. Kebanyakan mengeluh manusia. Belum apa-apa pencobaan yang dia terima, udah tinggalkan Tuhan. Belum seberapa kekejaman dunia terhadapnya, padahal masih bisa. Aduh, apa itu? Jangan dulu suara, jangan ganggu dulu. Nah, jangan mengganggu dulu, Tondi bilang. Bro, Hmm. masih Bapak lagi bisa pusing. makan, masih bisa makan, cuma pakai garam, udah mengeluh. Gitu ya. Masih punya utang 1 miliar, udah mau bunuh diri. Nah, masalahnya nih terus. Gitu ya. Manusia-manusia di dunia ini seperti itu. Maka Tuhan mengutus malaikat untuk berbicara kepada manusia itu, untuk memberikan teladan hidup, pengajaran hidup yang baik. Tetap aja nggak berhasil. Banyak sih yang mau mendengar ya, banyak yang mau mendengar malaikat. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan juga mengutus para nabi untuk mengajarkan teladan hidup yang baik.
Para nabi dibunuh. Para nabi ditolak oleh manusia itu. Memang sih banyak juga yang mau mendengarkan para nabi gitu ya. Nah, karena Allah melihat malaikat yang diutusnya tidak bisa diterima manusia sepenuhnya. Para nabi yang diutusnya ditolak oleh manusia. Maka karena kasihnya kepada manusia itu, Diutus nggak bisa diterima, siapa yang jadi malaikat? ya tentu saja banyak malaikat dong yang diutus oleh Tuhan. Banyak dong yang diutus oleh Tuhan. Malaikat ditengok, ada perantaranya, siapa? Ya, banyak sekali dong malaikat yang diutus oleh Tuhan. Apa tujuan Tuhan mengutus malaikat itu? Agar manusia bisa melakukan hidup yang baik dong, menyampaikan pesan Tuhan. Kan begitu kan? Kan Tuhan kan mengajarkan kita cara hidup yang baik. Tapi nggak ada di Oh, ini agama Kristen. Ini agama Kristen, bukan agama Islam. Bukan agama Islam, bukan agama Islam. umat di Kristen ada malaikat ditolak. Iya dong. Iya dong. Cara nolaknya gimana? Mencolak malaikat mana? Aku mau tahu. Oke. Apa yang diucapkan malaikat ini tidak dilakukan oleh manusia itu kan penolakan. Apa yang diucapkan malaikat ini? Contoh gini nih. Malaikat berkata, "Markorokoro ibu, markorokoro bu, markorokoro bu." Coba, markorokoro. Bentar ya, baguskan dulu ya. Baguskan dulu. Nggak ada sama aku normal apa mulai? Nggak ada masalah Tidak. terus. Oke baik. Contoh nih, malaikat berkata, "Larilah kau, jangan tengok ke belakang," katanya. Udah? Yang lari ini tengok ke belakang, itu kan menolak. Itu kan menolak perintah malaikat ini. Malaikat sudah berkata, "Silakan kau berlari, jangan kau tengok ke belakang." Tapi faktanya, orang yang disuruhnya berlari ini menengok ke belakang. Itu kan menolak namanya. Nah, itulah contoh kecilnya. Dalam kisah seperti apa? Dari siapa itu yang menengok di belakang itu siapa? Ibu Ratu pernah mendengar kisah Sodom dan Gomora? Iya, betul. Ada seorang yang menjadi tiang garam. Karena malaikat sudah berkata, "Jangan kau tengok ke belakang, kau lari," katanya. Tapi dia menolak, ditengoknya ke belakang. Nah, itu kan menolak namanya, kan? Yang tadinya dia akan selamat kalau dia tidak menolak, maka ketika dia menolak, dia menjadi tiang garam. Gitu ya? Karena dia tidak tahu bahwa itu malaikat. Dia Dia tahu. tahu itu malaikat kan si Nabi Lut. Dia tahu Lut bersama dengan istri. Mereka bersama-sama. Mereka tahu ya, karena mereka bersama-sama. Nabi Lut yang tahu dia malaikat. Kalau istrinya nggak tahu. Tentu saja kedua anak perempuannya juga tahu. Itu ya. Nah, bukan Nabi Lut. Iman kalian istri dan anak-anaknya tahu. Iya, bukan Nabi Lut ya, tapi Lot. Oke. Kita kan berbicara tentang Kristen sekarang. Kita kan berbicara tentang Kristen, gitu ya. Nah, karena malaikat itu banyak ditolak oleh manusia, maka Allah mengutus para nabi. Para nabi yang diutus Tuhan dibunuh. Oke. Sekedar ditolak saja. Sehingga Allah memutuskan. Ya, sehingga Allah memutuskan dia akan menjadi manusia untuk memberikan teladan hidup secara langsung. Karena malaikat yang diutusnya banyak yang menolak. Para nabi yang diutusnya banyak yang menolak. Sehingga Allah memutuskan dia datang menjadi manusia secara langsung. Aku bukakan dalilnya ya. Allah yang berjanji dia akan menjadi manusia. Bagaimana mungkin kita mempercayai Yesus menjadi Tuhan kalau Allah tidak pernah berjanji dia akan menjadi manusia? Emangnya siapa kita mau menyembah manusia? Tetapi karena Allah yang berjanji dia akan menjadi manusia, maka kita percaya Yesus. Itu ada di Alkitab kalian bahwa Allah itu berjanji mau jadi manusia. Iya, di dalam kitab para nabi ribuan tahun yang lalu. Kayak mana dia berkata di Alkitab? Coba mau aku dengar apa kata dia. Ya. Coba kita lihat di dalam Yesaya 9 ya. Bukan perjanjian baru, bukan ya. Di dalam kitab para nabi. Inilah sekarang yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Mereka sedang menunggu-nunggu sekarang ya. Oke. Aku baca. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Itu yang dinubuatkan para nabi terdahulu. Maka ketika anak itu lahir, ya kita sembah. Gitu yuk. Gitu loh. Karena nabi terdahulu yang mengatakan tentang anak ini, tentang Yesus ini. Maka orang-orang Majusi itu orang-orang pintar ya. Ketika orang Majusi mengerti kitab para nabi, Yesus lahir disembah. Goblok enggak? Goblok dong. Masa orang baru lahir kok disembah? Goblok dong. Tapi karena mereka mengerti kitab para nabi, nabi terdahulu, ya disembahnya gitu ya. Coba aku tunjukkan dalilnya ya, biar jangan asumsi. Aku tunjukkan dalilnya. Sebelum aku mengetahui kitab para nabi, harusnya aku berpikir goblok banget orang Majusi. Anak bayi kok disembah, gitu ya. Coba kita lihat di dalam Matius. Matius 2 ayat 11. Oke. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dan karena dan lain-lain. Goblok banget sih orang Majusi, anak yang baru lahir kok disembah. Kan itu yang ada di pikiran kita. Tapi karena mereka mengerti kitab para nabi, apa mau kita bilang? Oh iya benar ya. Ternyata orang Majusi bukan orang goblok. Orang Majusi itu orang pintar. Sekalipun mereka menyembah anak kecil, karena mereka mengerti kitab para nabi. Dan orang Majusi itu sampai sekarang menyembah Yesus. Iya dong. Iya sampai dong. sekarang orang yang mengeluarkan kitab kamu bilang tadi orang Majusi itu yang menyembah Yesus itu sampai sekarang dia menyembah Yesus. Iya dong. Sampai sekarang menyembah Yesus. Yang namanya menyembah itu Majusi. Itu agama apa dia? Majusi. Oke, yang ditulis di dalam Alkitab orang Majusi, gitu ya, orang-orang pintar dari timur, itu yang ditulis oleh Alkitab. Aku Majusi berpikiran, itu orang-orang pintar dari timur disebut Majusi. iya, itu orang Majusi yang ditulis oleh Alkitab. Kita berbicara Alkitab ya. Dan sampai sekarang orang-orang dari timur Majusi itu tetap menyembah si Yesus. Tetap dong, karena firman Tuhan itu kekal. Karena firman Tuhan itu kekal. Gitu ya. Nah, apa enggak goblok? Coba dulu Ibu Ratu. Goblok enggak? Anak bayi kok disembah? Goblok banget. Anak bayi yang baru lahir kok disembah? Nah, ya kamu bisa ngomong kayak gitu. Kenapa anak bayi baru lahir disembah? Iya. Tapi kenapa kamu jadi mau menyembahnya? Iya. Kenapa kita berpikiran seperti itu? Kenapa kita katakan orang Majusi goblok? Karena kita tidak mengerti apa janji Tuhan kepada nabi terdahulu. Itu alasannya. Oke. Tapi di Injil itu connect nggak ke Injil bahwa memang itu harus sejalan di Injil? Memang ada disuruh nyembah anak si Maria tadi? Ya iya dong. Iya dong. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ada dulu kawanku di Langkat ya, sebelum inilah adalah di Langkat. Anak Batak, goblok banget lu, manusia kau sembah katanya. Aku bilang sama dia, bang, mana lebih goblok bang? Aku atau orang Majusi? Orang Majusi Yesus baru lahir disembahnya, aku bilang. Mana lebih goblok? Lebih goblok itu orang Majusi katanya. Sama kita bang, aku bilang. Sama kita, lebih goblok dong orang Majusi. Kalau aku menyembah Tuhan Yesus saat ini, ya karena Yesus mengatakan dia adalah Allah gitu ya. Dia adalah Tuhan. Karena Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Kan Tuhan Yesus sendiri yang berkata aku adalah Tuhan. Nah, orang Majusi jauh lebih goblok. Orang Majusi jauh lebih goblok. Tunggu. Itu tadi bilang kan Yesus itu aku adalah Tuhan, itu di kitab kamu baca? Iya, di kitab saya dong. Di kitab saya dong. Oke. Gitu ya. Ada ya langsung Yesus berkata aku adalah Tuhan gitu ya? Ada dong, Yohanes 13 ayat 13 ada dong. Oke. Tapi ada pemenggalan yang lain nggak? Kalau dia menyatakan dia juga utusan, ada juga ya? Itu baca ya. Sebagai manusia dia utusan, ya. Sebagai manusia dia utusan, gitu ya. Sebagai manusia. Ini kan soal apa itu tadi, teladan hidup itu. Malaikat diutus Tuhan, malaikat itu nggak berhasil kan? Nah, para nabi diutus Tuhan, para nabi ditolak. Maka dia datang sebagai manusia, tentu saja sebagai manusia dia utusan dong, gitu ya.
Sebagai manusia dia utusan. Nah, sekarang bercerita dulu. Tunggu itu. Berarti waktu dia lahir pertama kali dia belum utusan ya, masih ini ya sebagai manusia dia ya. Allah yang menjadi manusia gitu loh. Dia Dari Allah dari pertama kali Oe. Iya dong. Iya. Bahkan di kandungan Santa Elizabeth berkata, di dalam Mas Yesus masih di kandungan. Santa Elizabeth berkata kepada Bunda Maria, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang menemui aku?" Kan itu tadi yang kita baca di dalam Injil Lukas. Tunggu, ibu Tuhanku. Dulu, Iya. ibu Tuhanku cuman artinya itu coba. Ya, coba Tuhan itu apa artinya? Ya, sebentar ya, sebentar. Kita bacakan aja lah langsung dalilnya ya. Karena kalau nggak ada dalil repot juga kawan-kawan ya. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, gitu ya. Itu kata Elizabeth. Nah, oke. Katakanlah Elizabeth mengakui bahwa Yesus itu Tuhan ketika dia masih ada di kandungan. Oke. Katakanlah anak Batak menyembah Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Gitu ya. Mana yang lebih goblok? Orang Majusi, orang baru lahir oe-oe langsung disembah. Goblok banget itu orang Majusi. Itu Lai bisa berpikir gitu. Kenapa Lai mau menyembahnya? Karena aku mengerti kitab para nabi. Gitu loh. Karena aku mempelajari kitab para nabi. Kitab Bahwa para nabi itu bagian dari Injil Lai. Iya, iya dong. Iya dong. Oh, berarti kitab para nabi itu Injil juga. Bukan, Injil itu perjanjian baru, penggenapan dari perjanjian lama. Kitab para nabi itu, kitab para nabi adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada manusia sebelum Tuhan menjadi manusia. Injil itu perjanjian baru adalah firman Tuhan setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Paham ya? Coba sekali lagi ya dengan sederhana. Berarti banyak ya pembagiannya ya. Iya. Kitab para nabi itu adalah firman yang disampaikan Tuhan ketika dia belum menjadi manusia. Ya. Nah, Injil adalah firman yang disampaikan Tuhan ketika Tuhan sudah menjadi manusia. Itu. Oke. Berarti Injil itu setelah adanya Yesus. Iya. Kitab nabi-nabi itu kitab nabi namanya, kitab nabi ya, buku Ya. nabi. Buku nabi Ya, itu sebelum Tuhan adanya menjadi Yesus. manusia. Ya, sebelum Tuhan menjadi manusia, gitu ya. Tuhan jadi Tetapi- manusia. Oke. Dan di kitab para nabi itulah, dan di dalam kitab para nabi itulah Allah berjanji akan menjadi manusia. Setelah aku mengetahui itu, maka aku tidak bisa lagi mengatakan orang Majusi goblok. Setelah aku mengetahui itu, maka aku tidak bisa lagi mengatakan orang-orang Yahudi mula-mula goblok. Ternyata memang benar di dalam kitab para nabi Allah berjanji akan menjadi manusia gitu. Bagi yang percaya, bagi yang percaya ya. Orang Kristen khususnya Lai harus mengimanin kitab para nabi itu ya sebagai dasar Injil sebelum ada Injil gitu ya. Iya, iya. Oke. Itu berapa nabi? Banyak nabinya di buku Wah, itu? banyak banget. Banyak banget. Banyak banget ya. Mulai dari apa yang diucapkan oleh Abraham. Lebih dari 25 lebih. Lebih dari 25. Lebih dong. Lebih. Belum seberapa itu. Menjadi satu kitab. Dari lebih dari 25 itu bisa satu kitab. Iya. Di situ semua bercerita banyak sekali, banyak ya. Ratusan ya. Gitu. Oke. Dan itu sinkron nggak ke Injil kira-kira? Sampai detik ini sinkron? Sinkron, tidak ada yang bertentangan, sinkron. Itu bukan Bible ya? Buku kitab Nabi itu bukan Bible ya? Ya, jadi Alkitab itu, Bible itu terdiri dari kitab para nabi dan Injil. Digabungkan dua-duanya. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh, aku punya. Itu ya, kalau mau dipisah-pisah juga boleh. Ini kitab Torah yang ditulis oleh Musa, gitu ya. Ini yang ditulis oleh para nabi.
Gitu ya. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh, sabar. Nah, ini yang ditulis oleh para rasul. Oh, bukan ini, ada. Kalau mau digabungkan menjadi satu kitab, ini dia. Kalau digabungkan menjadi satu kitab semuanya ini gitu. Itu apa itu? Alkitab, inilah Bible, Alkitab. Di sini sudah digabungkan yang ditulis oleh Musa, sebentar ya. Yang ditulis oleh Musa segini. Yang ditulis oleh para nabi segini. Yang ditulis oleh pemazmur segini. Yang ditulis oleh nabi-nabi setelah para nabi segini. Perinjil segini. Gitu, digabungkan menjadi satu kitab, itulah Alkitab. Digabungkan semua, digabungkan. Jadi Injil itu, Alkitab orang Kristen itu ini ya, kolaborasi dari berbagai tulisan ya. Iya benar, dari berbagai tulisan. Tulisan apa? Harus jelas dulu tulisan apa ya. Yaitu apa yang ditulis oleh Musa, itulah yang kami kenal dengan kanon Ibrani. Lalu apa yang ditulis oleh para nabi, itulah yang kami kenal dengan kitab para nabi. Itu ya, Tanakh, Torah, kitab terdahulu lah. Kanon-kanon Ibrani. Nah, kanon-kanon yang cerita kita. Itu kan berarti kan nggak pure tuh firman Tuhan. Ada berbagai buku, bahkan ada yang tulisan dari karangan manusia, akan itulah tadi penginjil segala macam. Nah, kenapa orang lain mau percaya dengan tulisan yang bukan tulisan Tuhan? Maksudnya bukan firman Tuhan seutuhnya. Kenapa mau percaya? Ya, karena sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan fakta, gitu ya. Karena sesuai dengan fakta. Contoh nih, contoh ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya gini loh. Apakah Alkitab orang Kristen itu adalah kitab yang ditulis oleh manusia? Iya. Kalau ada pendeta yang mengatakan itu bukan tulisan manusia, boleh dong jumpa sama aku. Kalau ada pendeta yang mengatakan firman Tuhan ini bukan tulisan manusia, ya, ini tulisan manusia. Musa itu manusia. Musa kan manusia. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa dan tuliskanlah katanya. Maka Musa menulis. Nah, demikian juga dengan para nabi yang lain. Kalau ada di satu iman, nggak usah. Oh gini. Kalau ada yang mengatakan, ini orang Kristen nih, orang Kristen ya. Kalau ada yang mengatakan orang Kristen, kitab suci kita ini jatuh dari langit katanya, itu orang Kristen yang salah. Gitu. Nah, itulah. Nah, tulisan yang kita maksud adalah tulisan manusia, bukan si Musa itu nggak manusia, pasti manusia lah, nah, makanya bisa megang pulpen kan, megang kertas segala macam kan. Yang dimaksudkan di sini adalah perkataan. Nah, karena berarti kan itu seperti barusan saya jabarkan kan, berarti nggak real perkataan Tuhan, tapi ada juga asumsi dari penginjil, dari kitab ini, nggak pure, memang itu wahyu Tuhan semua. Maksud hati aku, kenapa berani mempercayai yang mana bukan asli wahyu dari Tuhan seperti Oke, itu. baik. Ya, ini kita mempercayai apa yang ditulis oleh Musa karena dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Apapun yang ditulis Musa kita percayai. Kan banyak sekarang yang mengatakan, oh yang ditulis Musa itu bukan firman Tuhan, bolos. Selagi saya mempercayai Musa itu sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, maka aku percaya apa yang ditulis oleh Musa. Itulah Pentateuch itu, apa kitab Torah itu ini. Ya. Ada orang yang mengatakan, sebentar. Ada orang yang mengatakan semua itu ditambah-tambahi Musa. Tidak benar semua itu firman Tuhan, itu ditambah-tambahi Musa, bolos. Yang penting seluruh yang ditulis oleh Musa. Iman orang lain, apa yang dari Musa boleh dipakai sepenuhnya di Yesus, di Yesus. Okay. Ya, sekalipun orang mengatakan, oh itu Musa udah menambahinya katanya, bolos lah. Pokoknya ketika aku percaya kepada Musa yang berbicara dengan Tuhan, Musa itu berbicara dengan Tuhan ya. Musa itu berbicara dengan Tuhan. Tapi kan Musa sudah ada si Yesus sebagai penciptakan Injil. Kenapa jadi harus lagi beriman dengan hanya mengimani? Oke lah, fine. Tapi kenapa harus mengikuti ajaran si Musa juga? Tapi sudah Tuhannya si Injil, si Yesus. Kenapa? Oke, karena apa yang disampaikan oleh Musa tidak pernah bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus gitu. Sama, apa yang diajarkan Musa itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bedanya. Kalau ada bedanya baru kita tidak imani. Ini tidak ada bedanya. Walaupun sudah berubah zamannya, walaupun zamannya sudah berubah, harus disesuaikan ya.
Iya. Tapi itu tidak. Sekali begini firman Tuhan. Begini firman Tuhan ya. Dalam bahasa Batak begini, bahasa Indonesianya nanti kita cari. Bahasa Bataknya begini. Nang humutar pea karubean. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun dunia ini berakhir, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu gitu. Oke. Jadi kekal, hukumnya kekal gitu. Hukumnya kekal itu. Berarti kenapa jadi Yesus harus ada mengeluarkan Injil lagi? Seharusnya dia tinggal buka aja lah ini kitab si Musa ya. Kita belajar kitab Musa aja. Seharusnya gitulah, nggak usah lagi ada Injil kan? Kalau memang Ya, Yesus tidak membawa Injil. harus dipakai Yesus tidak membawa Injil, Bu Ratu. Yesus tidak membawa Injil. Oh, Yesus tidak bawa Injil. Enggak. Makanya aku bilang tadi, ketika Yesus lahir, contoh di Jadi udah Injil nggak apa-apa lah. itu mujizat siapa? Injil itu adalah tulisan para rasul. Para rasul menulis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gitu loh. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, para rasul menulisnya Yesus lahir di Bethlehem. Itulah Injil, Injil sinoptik ya. Itulah Injil. Bukan satu kitab. Tapi tadi yang katanya diberikan- firman Tuhan. Kamu bilang Injil itu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Gini loh. Berarti si Menurut Rasul Ibu itu Tuhan juga. bukan. Rasul itu yang menulis sama seperti Musa. Musa menulis apa yang disampaikan Tuhan. Gitu ya. Musa bukan Tuhan dong, Musa manusia dong. Iya. Gitu ya. Karena dia nabi pasti Demikian manusia. juga dengan demikian juga dengan para rasul. Para rasul menulis apa yang disampaikan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, para rasul menulis. Ya. Seluruh kitab suci orang Kristen ditulis oleh tangan manusia. Gitu loh. Jadi kalau gini deh, biar Ibu Ratu paham deh. Kalau di dalam iman Islam, Injil itu kan kitab yang dibawa malaikat Jibril ke pangkuan Isa ketika lahir, kan begitu kan? Ini kan satu kitab. Injil itu kan satu kitab. Kalau di dalam iman Islam, Injil itu adalah satu kitab yang dibawa malaikat Jibril, diletakkannya di pangkuan Isa ketika Isa baru lahir, kan begitu kan? Nah, bagi orang Kristen yang nggak mengenal seperti itu, bukan itu Injil yang diimani oleh orang Kristen. Bukan. Gitu loh. Loh, kenapa enggak? Kenapa enggak, Bu Ratu? Ngeri kali. Berarti sekarang mau bertanya tentang Isa ya, Nabi Isa ya, bukan Yesus ya. Nggak ada pula Untuk membedakan pemahaman Injil itu gitu. Tapi Untuk salah. membedakan Pemahamannya salah. Nggak ada pula Nabi Isa kami lahir bawa Injil. Nggak ada. Nggak ada dia bawa Injil. Nggak ada. Jadi Injil, betul. Ini Islam yang betul. Injil itu sama kayak menurut Nabi Muhammad lahir. Nggak ada pula dia bawa Al-Quran. Berangsur-angsur wahyu itu turun. Sebentar ya. Nabi Inilah Muhammad enak. lahir bawa Al-Quran dah. Ya, sebentar dulu ya. Inilah enaknya Nabi kami Nabi Isa itu nggak ada lahir bawa Injil dia. Gini Bu Ratu, ini ya. Inilah enaknya berdiskusi dengan anak Batak, karena anak Batak mempelajari 3 agama yang berbeda. Jadi Ibu Ratu tidak mempercayai kalau Injil itu dibawa malaikat Jibril diletakkan di pangkuan Nabi Isa. Nggak mempercayai itu. Dari lahir dia keluar dari Dia lahir, yang Nabi suci Isa ini lahir. yang ada Al-Quran. Bukan Al-Quran, Injil. Ada Injil. Injil itu dibawa malaikat Jibril ke pangkuan Isa. Ya, memang Jibril semuanya. Soal di pangkuan atau nggak di pangkuan, nggak bisa saya buka karena itu bagian dari bagian dalam Islam kami. Tapi nggak ada pula dia lahir bawa Al-Quran dah. Nggak ada. Bukan Al-Quran, kita nggak membahas Al-Quran. Kita nggak membahas Al-Quran. Kita membahas mau Injil. Injil. Aku bilang mau Injil. Nggak ada Coba. Nabi Isa lahir bawa Injil. Nggak ada. Coba sekarang aku tanya deh, Ibu Ratu. Nah. Injil yang dipahami oleh orang Islam itu seperti apa sih? Silakan. Injil itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu mujizat Nabi Isa kami. Tapi dia dilahirkan dari seorang rahim wanita yang suci yang bernama Maryam. Tidak ada di pangku dia Injil. Nggak ada. Tidak ada. Injil itu Jadi adalah wahyu. Injil itu bukan satu kitab. Injil itu bukan satu kitab. Satu kitab. Bagaimana? Nah, kayak mana dia prosesnya? satu. Proses kitab ini kayak mana? Prosesnya kayak mana? Tadi Ibu bilang kan Dia mendapatkan wahyu sama seperti ini. Seperti Rasul-Rasul sebelumnya, sama seperti Nabi Muhammad, berangsur-angsur. Bukan tiba-tiba turun
ada Injil dikasih kayak gitu ya, sakitnya tuh, ya Tuhan nggak sanggup dah. Turun Iya, langsung jadi siapa yang menulis Injil itu? Siapa yang menulis Injil itu menjadi satu kitab? Siapa yang bikin jadi satu kitab? Para sahabat-sahabat dari Nabi Isa. Di zaman Isa sudah ada sahabat. Adalah, dia punya sahabat. Murid pun dia ada. Mana lebih dulu? Sebentar dulu ya. Ada muridnya, sahabatnya. Ibu Ratu tahu nggak? Ibu Ratu tahu nggak? Isa itu lahir kapan? Muhammad itu lahir kapan? Tahu nggak Ibu Ratu? Oh enggak, aku tahu tapi harus kubaca karena aku nggak akademis. Berarti bukan gini deh, intinya gini deh. Tapi ada di buku aku lengkap semua. Ya, intinya gini deh. Gini deh. Ya, intinya gini deh. Menurut Ibu Ratu, Injil yang diturunkan kepada Isa itu bukan satu kitab ya? Bukan ya? Satu kitab. Satu kitab. Nah, kayak mana prosesnya? Prosesnya gimana? Kayak mana prosesnya? Kalau sesuai dengan iman kalian bilang Nabi Isa kami lahir sudah bawa Injil ya? Tentang Islam. Gini deh. Aku pertama dari Kristen dulu deh ya. Aku pertama dari Kristen. Udah? Menurut iman Kristen, Injil itu berasal dari dua kata. Angelo yang artinya kabar baik. Itu ya, Injil itu berasal dari dua kata yaitu kabar baik. Nah, kabar baik itu Yesus itu. Keselamatan yang dibawa Yesus itu, itulah kabar baik itu. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Lalu itu digabungkan menjadi satu kitab, itulah Injil. Jadi Injil yang diimani oleh orang Kristen adalah kitab yang ditulis oleh manusia. Gitu ya. Tapi manusia tidak ada dirubah dah. Tidak ada dirubah. Memang itu kata-kata si Isa itu ditulis dia. Iya, oke. Itulah Injil yang diimani oleh orang Kristen. Ini Kristen ya. Aku nggak mau menjelaskan Islam. Tangkap polisi aku. Yang kujelaskan ini menurut agama Kristen, gitu ya. Ini yang kujelaskan ini menurut agama Kristen. Injil yang diimani orang Kristen adalah kitab yang ditulis oleh para manusia. Mereka melihat Yesus dituliskannya. Menurut Ibu, Injil yang diimani orang Islam apakah ditulis oleh manusia juga? Silakan. Tapi tidak ada perubahan. Bukan ada rekayasa dari si Paulus itu. Si Paulus itulah sumber kesesatan menurut kami. Coba jawab dulu deh dengan tegas. Apakah Injil yang diimani oleh orang Islam adalah kitab yang ditulis manusia? Silakan. Tidak ditulis manusia, itu firman Allah. Itu iya, siapa yang menulisnya? Siapa yang menulis kitab Injil ini? Loh, kalau memang tulisan Injil memang manusia lah, tapi bukan tulisan manusia. Jangan dipelintir. Jadi Al-Quran, Al-Quran ini bisa ada di rumahku langsung turun dari langit. Gitu. Bukan Quran. Kita nggak membahas Al-Quran loh. Sama lah itu kan. Enggak dari Allah itu. Dia tetap tulisan manusia lah, tapi bukan ini ciptaan manusia isinya. Injil itu bukan ciptaan manusia lah ya. Bukan. Iya. Perkataan Tuhan ditulis ke dalam kitab suci. Nah, sekarang aku tanya Ibu Ratu, apakah Injil yang diimani oleh Islam adalah kitab yang ditulis oleh manusia? Kamu tujuannya mau memelintir gitu? Bukan, penegasan dong. Penegasan. Tidak, tulisan manusia. Injil yang asli adalah firman dari Allah. Kalau jangan playing victim. Mau bertanya aku tegas, Injil kami tidak ada ditulis sama manusia. Siapa? Kalau begitu siapa yang menulisnya? Apakah ketika gini deh, ketika aku tadi mengatakan kalau Injil yang diimani oleh orang Islam adalah satu kitab yang dibawa malaikat Jibril, diletakkan ke pangkuan Isa Al-Masih ketika Isa Al-Masih masih bayi, Ibu Ratu nggak cocok, nggak setuju, kan gitu kan? Tidak. Karena kalau begitu tidak ada seperti itu. Karena Al-Quran nggak ada pula turun dari langit. Iya. Di pangkuan Nabi Muhammad dah. Makanya aku bertanya, kalau begitu, apakah Injil yang diimani oleh orang Islam adalah kitab yang ditulis manusia? Silakan. Iyalah. Tapi dia firman Tuhan, bukan firman si Paulus. Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan ditulis oleh manusia, itu ya? Iya. Iyalah. Berarti Injil asli. Ya, berarti asli dari Allah. Asli dari Allah. Berarti
Iya, ini ku tegaskan lagi deh. Ini ku tegaskan lagi. Berarti Injil yang diimani oleh orang Kristen, berarti Injil yang diimani oleh orang Islam adalah firman Allah yang ditulis manusia ke kitab, itu ya? Tapi dikoreksi Isa dah. Sesuai dengan perkataan memang turun Jibril berkata di dada si Isa. Iya, original. Apa yang diucapkan Allah itu ditulis manusia. Tak akan mungkin tiba-tiba turun dari langit kertas ada tulisannya. Di mana logikanya? Ya, kayak mana turun dari langit kertas? Jadi yang benar kayak mana sih? Aku bingung melihat Ibu Ratu. Jadi yang benar kayak mana? Yang benar itu adalah semua kitab suci itu firman Tuhan sesungguhnya, ya khususnya Al-Quran. Tapi disejarahkan, dituliskan melalui firman-firman Allah yang ditulis para rasul para sahabat-sahabat Nabi. Tapi tidak ada rekayasa perkataan Nabi Muhammad di situ, gak ada perkataan Nabi Isa di situ, tidak ada perkataan si Paulus di situ, tidak ada. Apa yang turun dari Jibril itu yang ditulis. Itu yang menulis siapa? Manusia dong. Yang menulisnya manusia. Tapi bukan tulisan manusia, bukan perkataan manusia. Tulisan gak usah pusing-pusingkan. Jadi naik darahku. Tulisan manusia, tapi perkataannya bukan perkataan manusia. Tapi bertanya sama Ibu Ratu, berarti Injil yang tapi bukan perkataan manusia. Tidak ada di situ perjanjian lama dari Paulus, penginjil, buku Alkitab Rasul, apa nggak ada. Tidak ada. Berarti aku tegaskan lagi. Berarti Injil yang diimani oleh orang Islam menurut Ibu Ratu adalah perkataan Allah yang ditulis oleh manusia. Kan Allah. Bukan Allah lagi. Oke, ulangi lagi ya, Menurut pakai Ibu Tuhan Ratu, Yang Maha Esa aja, pakai Tuhan Yang Maha Esa. Kalau nggak dikasih bisa karena itu Tuhan Yang Maha Esa aja. Siap. Sekarang aku ulang lagi. Menurut Ibu Ratu, Injil yang diimani oleh orang Islam adalah perkataan Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada manusia dan manusia itu menulisnya kepada kitab. Itulah Injil. Nabi Isa bersama dengan sahabatnya, dia juga ada punya sahabat menulis. Ya, Nabi Isa yang menulisnya ya. Iya. Gak ada pula turun dari langit dah Injil dah. Udah turun dari langit Injil. Tetap ada artinya. Jadi aku mau memberitahu kepada Ibu Ratu. Coba Ibu Ratu deh tanya Ustadz, tanya ulama. Injil itu kitab yang udah berbentuk kitab yang dibawa malaikat Jibril dari surga, dibikin ke pangkuan Isa Al-Masih ketika Isa masih bayi. Itu yang kupelajari. Tapi kalau Ibu Ratu nggak percaya itu nggak usah. Kita nggak bisa memaksakan. Oke lah. Tidak boleh ini ada yang cemana kita mau menurun entar ya. Oke. Tidak ada. Ya itu makanya aku bilang aku nggak melawan Bu Ratu. Aku nggak melawan Bu Ratu nggak. Iya. Bu Ratu aja yang benar udah deh. Tidak. Memang kalau gini Lai, yang paling benar adalah kalau Lai harus mengasumsi apa namanya bahasa kalian. Harus pakai akal kalian tentang agama kami, tidak bisa. Al-Quran turun dari atas dah. Cemana Al-Quran turun dari atas? Kita nggak membicarakan Al-Quran loh. Iya sama itu, sama juga, sama dengan juga itu. Karena si Isa itu nabi kami sama deh kayak Nabi Muhammad, punya kaki, punya tangan. Dia kekasih Allah juga, Rasul Allah juga. Jadi sama kejadiannya, nggak boleh berbeda. Cemana pula? Jadi kalau Nabi Muhammad dituliskan dengan sahabat, siapa cemana turun datang dari langit turun ini langsung dia mendapatkan kitab. Enggak lah, pakai Jibril dia. Nabi Isa pun ada Jibril di dadanya. Oke. Nabi Ya sudah. Jibril. Karena tidak bisa kita langsung menjawab gitu loh. Karena gini, bisa aku bertanggung jawab. Kalau iman kami tidak boleh kita mendengar suara Tuhan. Cemana kita mau ngomong sama Tuhan? Kayak mana suara dia? Kalau kita dengar suara dia berarti ada yang didengar, berarti ada nadanya, berarti sama dengan pencipta, sama dengan yang diciptakan. Nggak boleh pencipta dengan sama dengan yang diciptakan ya. Makanya kami semua melalui malaikat Jibril. Nggak ada Nabi Muhammad ataupun Nabi Isa didengarnya. Nah ini kitab katanya, ngeri kali kayak gitu. Melalui Jibril dia. Semua rasul Allah itu melalui Jibril. Karena Allah tidak bisa diwujudkan dengan apapun. Makanya ada Jibril.
Seperti itu. Oke, baik. Udah. Aku nggak melawan Ibu Ratu. Untuk apa aku lawan Ibu Ratu? Aku hanya memberitahukan kalau yang aku tahu itu ya. Kalau yang aku tahu itu ya. Harus Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejumlah kitab samawi ya kepada nabi dan rasulnya. Itu yang aku pelajari tentang Islam, karena aku juga belajar Islam ya. Gitu ya. Nah, sekalipun yang ku sampaikan ini bertentangan dengan Ibu Ratu, silakan saja. Aku mengikuti Ibu Ratu aja. Tapi yang ku pelajari adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sejumlah kitab samawi kepada nabi dan rasul pilihannya. Kitab yang terakhir diturunkan yaitu Al-Qur'an. Gitu ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada turun dari langit. Tidak ada. Coba dengarkan dulu. Al-Quran diterima dari Muhammad, nggak ada. Tak tanyalah semua Islam di sini yang nonton kalau nggak Ya percaya. sudah. Ya sudah. Ya dah. Ya sudah. Aku kan bilang ya sudah. Oke. Ya. Nah, jadi itulah dia teman-teman. Bagaimana menurut kalian dan pendapat kalian setelah mendengarkan cuplikan video ini? Bagaimana debatan yang terjadi di antara yaitu saudara kita umat Kristen dan Sang Ratu dari seberang. Dan mari teman-teman berikan komentar dan berikan masukan apa pendapat kalian dalam hal ini, dan mohon teman-teman agar teman-teman memberikan komentar yang membangun kita bersama dan membangkitkan iman kita. Dan seperti yang kita dengarkan tadi, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Nah, tapi kalau menurut saya secara pribadi, bagaimana tadi kita dengarkan, yaitu perkataan Sang Ratu, ya dia berkata kalau kitab orang Kristen itu bukan asli, tetapi punya mereka lah yang asli dan yang benar, originalnya. Tetapi sewaktu ditanya, yang menuliskan siapa? Manusia atau turun dari langit? Atau langsung Tuhan atau Allah? Ya. Tapi seperti yang kita lihat, dia gugup. Dan akhirnya dia menjawab, ya iyalah manusia. Tidak mungkin langsung turun dari langit. Jadi kitab orang Kristen juga sama. Itu firman Tuhan dan yang menulisnya adalah manusia. Jadi memang teman-teman, itulah salah satunya usaha mereka bagaimana supaya mereka mencari pembenaran, ya, agar mereka saja yang benar, yang lain tidak benar. Nah, jadi itulah dia teman-teman yang terjadi antara mereka, dan bukan sedikit juga para ustadz debat karena hal ini dan mengutip ayat Alkitab dan mengklaim Alkitab dan juga mengatakan Alkitab adalah palsu, ya. Jadi inilah dia. Nah, jadi itulah dia teman-teman yang selalu terjadi. Baik juga para ustadz yang selalu suka membahas hal ini dan mengklaim dan mengutip otak-atik ayat Alkitab dan memonis Alkitab adalah palsu dan juga menghujat Tuhan orang Kristen. Nah, jadi itulah dia teman-teman yang kami bisa bagikan dalam video kali ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita dan terlebih lagi bagi rohani kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini dan yang sudah mendoakan kami. Kiranya Tuhan yang membalaskannya bagi setiap teman-temanku. Shalom.